cita-cita. Kami tidak pernah berangan-angan model tertentu seperti ini, tidak. Yang jelas ibunda tercinta dan ayahanda itu, saya tiap saat menginginkan, aku pengen punya anak alim gitu, pengen punya anak yang ulama, pengen punya anak selalu. Sehingga kami itu masih kecil punya dikenalkan dengan tokoh-tokoh di sana. Bahkan kami dikirim untuk ngaji, bahkan kita tuh belajar dengan seorang guru Al-Quran dalam keadaan kami masih umur belasan, bahkan mungkin masih 10 tahun, 11 tahun. Kami berkumpul dengan rombongan bapak-bapak khataman Al-Quran keliling gitu. Kami yang paling kecil bayi, kecil gitu. Dengan kiai guru kami namanya Kiai Robbani. Kiai Robbani itu adalah Kiai Robbani itu muridnya Mbah Kiai Arwani. Kemudian kami belajar juga masih kecil, sama waktu kita masuk SD, selalu dikenalkan dengan seorang guru namanya Kiai Imron Mahfud. Memang unik. Kemudian kami mulai dari kecil, dari umur berapa ya? Pokoknya kami masih kecil. Setiap hari oleh ayahanda dan ibunda kami diajak kuliah subuh. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Setiap subuh dibangunkan sebelum subuh. Kami masih ingat biasanya kami dikasih permen sama roti sisir, itu Jawa adanya. Jadi kami sedang naik sepeda motornya hilang lama. Kami cari baru ketemu kemarin. Motor lama 75, motor merah 74, ya mantap itu. Itu akhirnya kami cari ketemu, itu kenangan. Jadi kami ingat ibunda, ayahanda, ibu di belakang, abah, dan kami di depan. Kami masih ingat kalau pagi berjalan, kalau pagi naik sepeda motor itu masih ingat kabut itu selalu menempel di soalnya ke depan sosok menjadi yang ini, karena suara saya bukan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pakai sound 6.000 orang dengar. Suara saya banyak dosanya. Makanya kalau dari bantu dengan sound yang enak, nggak nyampe nanti. Ini harus bantu, harus diupayakan. Nomor 1 masalahnya, karena kita ngirim suara, bukan ngirim foto. Fotonya nanti ambil sendiri. Jadi ke depan, tim menyiapkan sound yang paling. Kalau masjid pun kemarin ada evaluasi, beberapa masjid soundnya nggak masuk. Dibantu nanti dengan sound yang masuk. Ada beberapa masjid sound. Kenapa? Kami mengirim suara. Sebab godaan kita adalah dengan suara-suara yang lain, lagu macam-macam. Giliran suaranya pengajian bilang datang pergi nggak masuk. Sementara mau dengar lagu pakai headset, download enak. Gimana bisa saing kita? Ya, apa tadi? Kemudian ibunda kami mengajar seperti itu sampai berapa tahun itu? Sampai baru giliran kita masuk sekolah SMP, sering bolong-bolong kita, karena SMP itu lumayan mengganggu waktunya karena agak jauh, sehingga pagi-pagi sudah siap, sehingga hanya bisa hari Ahad saja, tapi ditambah didekatkan kepada ulama-ulama. Soalnya bisa ditegur dulu biar enak, nggak putus-putus. Kalau sudah bagus, tidak usah dipegang lagi, jauh. Kalau sudah bagus, jauh-jauh, nggak ada yang dekat-dekat. Dibetulin dulu, jangan pakai echo. Kalau sudah bagus, ditinggal. Ya, cukup. Ditinggal, jangan disentuh lagi, jangan nafas di situ. Selesai nanti malah. Ini evaluasi tidak boleh terjadi lagi nanti. Tidak boleh terjadi lagi ya begini. Terus demi kebaikan semuanya, karena kayak kita inginkan, termasuk jangan lupa dakwah itu melayani. Kalau melayani jamaah itu yang maksimal. Jangan sampai ada orang di belakang masjid nggak kedengaran, terus dia ngapain mau datang? Dapat pahala ya. Makanya kalau mau berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad yang maksimal. Bahasa lain, seperti orang punya hotel, pelayanan nomor satu. Ini untuk umat Nabi Muhammad, pelayanan istimewa. Baik, jadi seperti itu. Kalau sudah oke, jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jangan nafas di situ ya. Baik. Kemudian kami diajak ngaji, dan ternyata memang kami ingat ada keberkahan
majelis. Sampai umur SMP, di SMP pun Umi selalu bercita-cita, aku ingin kamu belajar agama. Kami punya kakak kuliah dan sebagainya, cuman kebetulan kami punya kami anak laki satu-satunya. Jaraknya kami dengan kakak lumayan jauh. Sampai akhirnya di SMP, tapi sorenya kami masih diupayakan untuk dekat dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh. Kemudian kami masuk pondok pesantren dan impian Umi bukan untuk harus masuk kampus. Pokoknya kamu belajar agama. Tidak pernah berpikir ijazah, nggak pernah nanya ke ijazah di pondok. Sampai kita mondok di sana 5 tahun selesai, baru 3 tahun ngajar. Dan tahunya pas kita sudah mulai ngajar, dipaksa mau tidak mau, bukan dipaksa, mau tidak mau dapat ijazah. Karena waktu ada pembukaan sekolah SMA pertama, aliyah pertama pembukaan. Jadi kita kelas pertama waktu itu, kelasnya ya kelas untuk persamaan apa namanya itu ya dulu. Cuman kita nggak pernah mikirkan masalah ijazah. Saya pengen mondok. Sehingga sama Umi tercinta, kami pengen Umi kami masuk ke Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Memang sekolah tanpa ijazah. Tidak ada ijazah di sana. Dan Umi tidak menginginkan ijazah. Aku ingin kamu bermanfaat saja, selesai. Aku ingin kamu bermanfaat. Kami nunggu waktu kami berlima, dan 5 sudah didaftarkan ke sana. Rupanya memang di sana nunggu giliran. Dalam masa penantian ini rupanya guru kuliah Habib Hasan Ahmad Baharun mengalihkan beberapa program. Kita mau dikirim ke Habib Zain di Madinah, nggak ada ijazah, nggak ada masalah kita tidak cari ijazah. Dan kita tidak pernah mikirkan ijazah. Sampai hari ini pun tidak melihat ijazah. Kemudian setelah itu dari Habib Zain dengan proses yang panjang kita sampai dapat visa. Setelah dapat visa pun ternyata guru kuliah berubah. Kamu berangkat ke Yaman saja. Saya sudah dapat visa, tinggal berangkat. Gimana berangkat ke Yaman? Kami bertanya, kita sudah visa sudah turun, nggak apa-apa. Kita sudah bayar. Nanti diganti sama Allah, seperti itu Pak. Akhirnya kami dikirim ke Yaman. Ternyata di Yaman bukan sekedar kita mondok tapi kayak kuliah kayak mondok. Di kampus tapi gayanya adalah kayak pesantren, peraturannya semuanya yang diajarkan adalah ilmu pesantren semuanya. Akhirnya kita masuk kuliah. Tapi kuliahnya kuliah di Hadroh mau ditarik, gak ada lagi perempuan tidak campur, bahkan tidak ada. Aman dan kesibukannya hanya di masjid. Kemudian ya paling enak tempat di masjid karena masjid itu adalah full air, full kipas. Di sana. Ini jadi kita di masjid, banyak di masjid. Itu belajar kami. Jadi Umi kita tidak, pokoknya bagi Umi menginginkan kami orang bermanfaat, bukan memikirkan masalah urusan ijazah, urusan ini waktu itu. Umi tidak pernah berpikir sama seperti itu. Sehingga kami pun tidak pernah ngejar-ngejar cari itu. Tapi pada akhirnya pun kita masuk kampus. Nah, sampai hari ini pun juga di Pondok Al-Bahjah khususnya tafakuh tidak boleh bertanya tentang ijazah. Kalau tanya ijazah suruh bawa pulang anaknya. Cuman kita punya pengen harapan anak-anak nanti pendidikannya adalah sempurna, kalau sampai doktor syariah yang hebat nanti pada akhirnya. Tapi jangan nanya urusan ijazah. Kadang-kadang kalau kalaupun ada program ijazah nggak boleh, kecuali program SD, SMP, SMA lain. Program ini kalaupun ada ijazah nggak boleh diminta ijazah milikku, bukan milikmu. Kalau kamu melanjutkan tak kasih, kalau enggak. Biasanya untuk pindah pondok bikin sulah ada kurang ajar. Ini adalah program yang ada di kita. Yang mau seperti ini caranya. Karena kami punya cita-cita anak murid harus lebih gede daripada gurunya, harus lebih hebat dari gurunya. Selesai. Makanya gurunya yang sudah tahu jalannya, kamu ngikut. Kalau nggak ngikut nggak sampai. Jadi cita-cita ibunda dulu sebelum cita-cita kami. Kami anak-anak nggak mengerti apa-apa. Kalau kumpul dengan polisi pengen jadi polisi, dokter pengen jadi dokter, itu kan anak-anak ikut-ikutan. Tapi sebagai orang tua punya prinsip. Alhamdulillah ibu diberi taufik oleh Allah punya prinsip. Anakku pengen jadi orang manfaat. Maka dari Anda semua ini memberikan motivasi ke anak. Kalau setiap hari Anda berbicara tentang kemuliaan, Anda ingin seperti itu. Tapi kalau setiap hari Anda berbicara tentang bagaimana nari, besok jadi pengen penari. Nah, jadi cita-cita anak adalah dipupuk oleh orang tua. Jadi seorang tua yang selalu berbicara dengan sang anak, kamu harus begini nak, nanti nak, begini nak, begitu tertanam di otaknya. Makanya setelah itu seiring keinginan orang tua dengan keiringan anak. Bukankah sekarang kita sering menemukan anak menginginkan begini, orang tua menginginkan begitu? Ya atau tidak? Karena orang tua tidak pernah diskusi baik dengan sang anak. Dalam bahasa kami, paksa anakmu dengan
Bagaimana? Dari awal Anda pengen apa? Saya akan antarkan anak saya ke ujung sana. Dia ingin belok ke sana, nggak apa-apa sana, tapi belok ke kiblat. Dipaksa dengan cara tidak terpaksa. Jadi dari kecil sudah diajak diskusi tentang itu. Saya belajar dari bunda. Umi saya selalu ngomong gini. Sampai selalu kalau melihat ulama itu lihat itu ulama. Di akhirat lebih enak lagi. Mulia, selalu kalau ngomong begitu. Ibu kalau sudah lihat ulama luar biasa. Lihat ulama, cinta kepada ulama, ibunda dan ayahanda. Dan termasuk khatimnya ulama, mereka khidmah kepada ulama. Subhanallah. Jadi seperti itu. Anda sebagai orang tua bisa menanamkan kerinduan kepada sang anak untuk sebuah kemuliaan. Makanya kalau dia anak punya cita-cita beda itu yang salah ibunya, jangan salahin anak. Ibunya ngomong apa selama ini? Jangan-jangan ajak nonton sinetron bareng-bareng. Kalau anak itu ngikut, kalau Anda motivasi akan jadi seperti itu. Mereka masih kosong seperti kertas mau dicoret-coret bagaimana akan jadi. Anda yang berikan motivasi. Boleh jadi seorang dokter, tapi waktu menyuruh jadi dokter pun diajak. Jadi dokter mau ngapain? Saya ingin membantu orang. Tes jam 12 malam bangun isu pamanmu sakit kirim obat ke sana. Kalau dia malas-malas mau jadi dokter gombal kau nih. Pamanku sakit kirim obat saja nggak mau. Ya cari dong. Oh kalau jadi dokter nanti duitku banyak. Ya salah itu. Jadi motivasi itu penting. Gak apa-apa jadi dokter, tapi sadarkan tujuanmu yang benar kayak gitu. Dites di malam harinya. Hari ini kamu harus pijetin ini, abahmu sakit di mana? Kalau gini nggak bisa jadi dokter, nggak bantu ayahmu saja nggak mau nak. Ayo. Sekarang orang tua enggak. Yang penting jadi dokter nanti jadi duit banyak. Abah meninggal biar kamu enak cari duit. Akhirnya jadi dokter pikir untuk cari duit. Akhirnya yang nggak sakit bilang sakit, nggak beli resep harus beli resep, nggak operasi harus operasi. Jadi dokter pembohong. Nah ini hati-hati. Jadi yang lainnya bisa bohong, tapi dokter yang soleh anak-anak Anda seperti itu. Jadi Anda yang menanamkan cita-cita pada anak. Jangan tanya cita-cita punya saya nggak punya cita-cita. Saya adalah waktu itu bayi putih bersih nggak ada apa-apa. Ibunda saya menanamkan. Ibunda saya menanamkan. Dan memang subhanallah saya ingat itu di bawah masa kecil. Mungkin tidak tahu yang seperti yang waktu di kampung yang diajak. Dan saya masih ingat kemarin saya datang ke tempat ketika yang ngajar saya meninggal lagi. Jadi saya itu paling seneng, paling depan. Jadi kan jamaah banyak. Cuman kiai ini sudah dikasih jalan. Jadi ada jalannya kiai itu Kiai Muncri namanya. Beliau Allah yarhamu sallallahu alaihi wasallam beliau. Ini jalannya kosong. Berarti saya itu kalau sudah terlambat itu mesti nunggu. Kalau kiai masuk kita nyindir belakangnya. Langsung belakang, pas di belakang beliau. Sehingga nggak ngantuk. Kamu masih ingat cerita-cerita apa yang disampaikan masih cerita nabi-nabi senang. Baru lagi sekolahnya kebetulan di depannya. Saya sekolah SD di depan, kemudian kami sorenya harus ngaji. Waktu itu jam 12 sudah selesai sekolah. Kemudian sorenya berkesempatan dekat dengan ulama. Sekarang sekolahnya nambah jamnya, sehingga dijamin kalau tidak bisa ngaji, biar masuk neraka semuanya. Itu ada dong waktu untuk ngaji. Perhatikan waktu untuk ngaji. Hati-hati. Ngalu sudah ngantuk karena belajar sampai jam 4 sore. Cemberut, lesnya lagi. BPU lah, pokoknya jamin ibunya dikasih cemberut sama kasih neraka. Jadi waktu untuk Allah itu penting. Jadi anak-anak Anda tuh kenal Allah. Bahkan kita harus punya prinsip. Sekolah itu kalau masih anak santrinya masih perlu bimbel, berarti sekolah kalau santrinya masih harus pakai bimbingan belajar, berarti sekolah tidak ngajar. Kembalikan zaman dulu. Semuanya diselesaikan di sekolahan. Ayo deh. Ayo sekolah enggak? Sekolahnya ngajar, habis itu ustadz yang ngajar di situ membuat bimbingan belajar, biar anak belajar situ. Wah ini kacau lagi. Hati-hati. Dan ini untuk masalah cita-cita. Anda sebagai ibu punya anak, Anda punya hak untuk ngatur. Baik, insya Allah semoga mulia semuanya. Cukup insya Allah.